tampilkan. Ini saya pakainya HP. Oh, sudah. Monggo yang siap materi silakan tampilkan, yang lain bisa silakan. Monggo. Baik. Salam dari Alusta untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Al-ayah amma ba'du. Alhamdulillah asatidzah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan pada bab berikutnya. Kalau tidak salah, bab pertama tentang al-jumlah al-mufidah, kalimat sempurna. Kemudian bab keduanya berkaitan dengan aksamul kalimah, pembagian-pembagian kata. Yang kemarin telah kita bahas, pembagian kata itu ada 3 macam, yaitu isim, kata benda, fiil, kata kerja, dan huruf. Adapun ciri isim yang telah kita pelajari juga, dia bertanda kasroh, bertanda tanwin, bisa diawali dengan alif lam. Itu merupakan ciri daripada isim. Di antara ciri daripada fiil, kata kerja, adalah dia tidak ada tanwin. Sekali lagi namanya fiil, tidak ada yang berharokat tanwin. Kemudian ada juga bisa diawali dengan qad. Qad artinya sungguh ketika bertemu dengan kata kerja masa lampau. Kadang-kadang itu bisa juga diartikan apabila bertemu dengan kata kerja sekarang atau yang akan datang. Kemudian sa artinya akan, dan akan ini termasuk yang dekat. Saufa akan, tapi masih yang jangka panjang. Itu adalah ciri khas daripada fiil atau kata kerja. Adapun huruf, dia tidak jelas. Kita tidak bisa membayangkan kegiatannya. Kita tidak bisa membayangkan artinya. La yadharu maknahu kamilan, dengan sempurna, illa ma'a ghairi, kecuali bersama kata yang lain. Contohnya fi, di dalam. Bayangan kita kata di dalam itu kan masih sangat umum. Di dalam apa gitu. Ketika fil masjidi, maka pikirannya langsung meruju, yaitu di dalam masjid. Fil khusrati misalnya, dia langsung menuju langsung, yaitu di dalam kamar. Ala, di atas itu juga nggak jelas, terlalu luas. Tapi kalau di atas atap, nah kita mikirnya langsung atap. Jadi untuk huruf, dia itu tidak jelas maknanya sama sekali sebelum ada kata yang melekat di sampingnya. Minimal 2 kata baru bisa terbayangkan. Jika di dalamnya ada huruf, ada isim, maka tidak mungkin itu menjadi kalimat sempurna. Di atap misalnya. Kira-kira kalau kita ngomong di atap, samiknya langsung paham belum? Belum. Belum. Iya, di dalam kamar. Nah, di dalam kamar ada apa? Samik mestinya masih bertanya-tanya. Itulah huruf. Dia tidak bisa sempurna. Jadi kalau sebuah kalimat di situ ada huruf, maka minimal 3 kata. Fil masjidi ustadun. Di dalam masjid ada ustad. Fil fasli tilmidun. Di dalam kelas ada seorang murid dan seterusnya. Tidak mungkin
dua kata jika di situ ada huruf. Kalau pakai isim bisa alkitabu jamilun. Alkitabu buku itu jamilun indah atau bagus. Alkitabu soghirun buku itu kecil. Artinya dua kata pun itu bisa menjadi kalimat sempurna. Untuk materi pada malam hari ini yaitu bab 3 pembagian fiil menurut waktu. Pembagian fiil menurut waktu di situ sudah saya tulis yaitu al-fi'lu al-maldi. Al-fi'lu al-maldi artinya kata kerja yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua adalah al-fi'lu al-mudhari'u. Al-fi'lu kata kerja al-mudhari yang sedang dilakukan atau akan dilakukan. Sedangkan fi'lul amri itu adalah kata kerja perintah sehingga waktu yang menunjukkan belum dilakukan atau fi waktin mustaqbalin di waktu yang akan datang. Jadi dari 3 fi'il ini, dari kita kata kerja ini ada 3 macam pembagian waktu. Satu, masa lampau sudah dilakukan. Yang kedua, sedang dilakukan atau akan dilakukan. Yang ketiga, akan dilakukan. Untuk lebih jelasnya, pada malam hari ini kita akan berfokus mengenal tentang al-fi'lu al-madhi. Untuk al-fi'lu al-mudhari insya Allah akan disampaikan kesempatan berikutnya. Baik, yang pertama adalah al-fi'lu al-madhi. Kata kerja masa lampau atau telah dilakukan. Silakan salah satu bergiliran membaca, kemudian menerjemahkan dengan cara yang sudah saya ajarkan. Kalau pelakunya berwujud manusia, maka siapa? Kalau berwujud bukan manusia atau yang tidak berakal, maka apa? Jaro al-kalbu, berlari. Apa? Al-kalbu, anjing. Anjing itu telah berlari. Begitu contohnya. Silakan. Monggo yang mau nyoba, silakan. Asino Ustaz. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lainnya siap nggih? Yang lainnya siap nggih? Gantian nggih? Monggo. Waqafar rajulu. Laki-laki itu telah berhenti. Siapa? Siapa? Wakofa telah berhenti. Siapa? Gitu. Ah, diterjemahkan jangan baca ke tulisan anunya, tapi di Arabnya itu diterjemahkan, maksudnya per kata gitu. Monggo. Waqafa berhenti. Siapa? Ya, Ar-rajulu seorang laki-laki. betul. Terus diartikan secara menyeluruh laki-laki itu. Waqafar rajulu laki-laki itu telah berhenti. Baik, mantap. Monggo yang lain. Ini nyoba Katmin Monggo. dari Wonogiri. Soal kitabu. Soal telah hilang apa? Ya, Alkitabu, yaitu kitab. ya Artinya betul. kitab itu telah hilang. Ya, betul. Mantap. Dilanjutkan. Sunaryanto Ustaz. Ih, Bismillahirrahmanirrahim. Dakotis sa'atu. Dakoti berdentang, sa'atu jam. Jam itu telah berdentang. ya, tolong ditekankan pada huruf qaf. Dak
Qatis sa'atu. Gua ulangin. Dakotis sa'atu. Ya. Dakoti berdentang. As-sa'atu. Jam. Ya. Ada Dakotis telah berdentang apa aku jam. Hmm. Interupsi Ustadz, Mirin. Maaf Ustadz. Tolong bapak-bapak semua mic-nya dimatikan kecuali yang pengen jawab. Oke. Bapak-bapak semua mic-nya dimatikan kecuali yang pengen jawab. Biar suaranya jernih bagus. Oke. Monggo-monggo dipun lajengaken. Pronto, Ustaz. Oke. Ya. Ini ada suara Ustaz. Ustaz. Ja'atil bintu. Telah datang siapa? Al bintu, yaitu anak perempuan. Diartikan sempurna. Anak perempuan itu telah datang. Baik. Lanjutkan. Ya Ustaz. Ya, Pak Kiswanto. Iya, alhamdulillah. Iya. Rokem berapa Ustaz? 6 Ustaz ya. Ya, betul. Badotit. Badotit jatuh. Ya. Jatuh apa? Sedang apa? Badoti sedang bertelur. Siapa yang bertelur? Ayam. Baik. Diperhatikan dulu. Badot telah bertelur. Apa ada jatuh ayam? Saya ulangi lagi. Badoti telah bertelur. Apa ada jatuh ayam? Silakan. Badati telah bertelur. Apa yang bertelur? Yaitu dajatu, yaitu ayam. Oke. Ayam itu telah bertelur. baik. Mumpung dari awal niki saya sampaikan teknik membaca kata per kata yang telah dilakukan dari pondok-pondok klasik zaman dahulu kala. Dan sampai sekarang ini masih eksis di dalam metode tersebut. Insya Allah dengan metode yang saya sampaikan, dengan membaca kata per kata, itu nanti akan lebih cepat melekat. Dan lupanya insya Allah akan lama. Mudah hafal, sulit lupa. Gampang di dalam menghafalkan, sulit di dalam melupakan. Mudah hafal, sulit lupa. Di dalam buku itu sampai angka 6. Dan untuk nomor 7, ini tambahan dari saya. Untuk menjelaskan bahwa tak, dakot, jaati, ibadot, itu aslinya adalah sukun. Dakot, jaat, baldot, aslinya disukun. Maka saya tambahkan di nomor 7. As-sulahfatu zahafat. As-sulahfatu utawi kura-kura iku zahafat. Utawi itu menandakan mubtada. Mubtada itu apa? Insya Allah besok kita akan ada materinya tersendiri. Diikuti saja dulu bahwa as-sulahfatu utawi kura-kura iku zahafat, merangkak. Silakan salah satu mencoba. Pak Ponimin. As-sulahfatu yakhafat. As-sulahfatu kura-kura, yakafat merangkak. Ya. Kura-kura itu merangkak. Ya, merangkaknya
saya kurang nulis telah, maka diartikan coba Oh, zahafat telah. saya ulang. As-sulah fatu yakafat. As-sulah fatu kura-kura yakafat telah merangkak. Ya, Kura-kura itu telah merangkak. oke, sorry. Kita lihat pengertian yang pertama tentang apa itu fi'il madhi. Ustaz, bisa Ya, motong sebentar. Ye, Untuk menentukan apa dan siapa itu bagaimana cirinya, Ustaz? Kalau di sini kan ada artinya. Kalau ada ye, artinya kan kita tahu, oh ini siapa, ini apa gitu. ye. Kalau jam berarti kan apa. Nah, Iya. kalau anak perempuan tadi kan siapa. Nah, kalau tidak ada artinya, ini kita menentukan apa dan siapanya itu dari mana? Baik, saya luruskan dulu. Apa itu apabila bukan manusia? Kambing, ayam, itu kan tidak manusia. Maka Itu kan derajatnya hanya sampai apa? ya kalau kita nggak tahu artinya, Ustaz, ini apa namanya ini kambing atau bukan kambing gitu, Ustaz. Untuk membaca apa dan siapa, itu harus tahu artinya. Itu. Ya, ya. Kalau cirinya tentang manusia, anak keturunannya manusia, misalnya al-muslimun, orang-orang yang muslim, al-mu'minun, orang-orang yang mukmin, terus Khalid, itu kan mana laki-laki maupun perempuan, pokoknya manusia lah ya, itu pakainya siapa ketika dia sebagai pelaku pekerjaan. Nanti ada bab tersendiri. Itu ya. tanya lagi Ustadz. Iya. Dari apa yang sampaikan Ustadz tadi, nomor 1 sampai nomor 6 itu ada di buku. Kemudian Ya, yang nomor 7 itu tambahan dari dari Ustadz. Di ya. situ ada alif al, tapi tadi tidak dibaca. Yang mana? Asal satu itu kan A-nya tidak dibaca. Yang di nomor 7 ada AL-nya itu Ustadz. Mohon Iya. penjelasan. Kan itu tadi bacanya as-sulahfatu. Berarti alnya dibaca dong. Oh, Dan dibaca. alif lamnya itu alif lam samsiah. Sehingga melebur. Langsung ke sin. As-sulahfatu. Maka di situ kan ada tasdid. Sehingga alif lamnya tidak terbaca. Begitu? Ustaz, tambahan Ustaz. Nanya Oke. Ustaz. Oke. Oke. Yang di nomor 7 Ustaz, itu kan Ya. kalau tidak ada alif lam itu biasanya kan domatan gitu. Minta tolong dijelaskan kembali kenapa kok jadi sukun tak. Kenapa enggak zahafatun gitu. Tenun. Tapi Baik. zahafat. Kita hari ini kan belajar fi'il madhi. Belajar tata kerja masa lampau. Masa lampau itu nanti bagian belakang itu nanti ada ketemu zahafat. Dia itu sebagai ciri. Nanti saya jelaskan di situ. Bisa dilanjutkan dulu nanti akan ketemu jawabannya. Ngerti nggih? Oke, Ustaz. Nggih. Baik. Tanya Ustaz, tanya dulu Ustaz. Nggih. Itu antara fa'il kemudian dan fi'il itu kok bisa dibolak-balik itu gimana Ustaz ya? Yang nomor 7 kan itu pelakunya dulu baru fi'ilnya gitu. Kalau dibalik nggak bisa Ustaz ya? Zahafatis sulahfatu kalau dibalik. Nanti kasroh lagi. Lah saya pengen menampakkan yang sukun.
Saya Gimana, Ustaz? pengennya untuk kata kerjanya zahafat, merangkak, itu pengennya taknya muncul sukun. Pengennya begitu. Kalau zahafat tak taruh di depannya kata zahawat ada as-sulafatu, kan sukun nggak bisa bunyi, Pak. Ya, betul. Zahafat as-sulafatu, kan ngoten. Sehingga enaknya terbaca zahafatis sulafatu. Itu jawaban yang pertama. Sehingga saya ingin menampakkan sebetulnya dakoti, jaati, badoti itu asalnya adalah dakot disukun, jaat disukun, badot disukun, zahafat disukun. Agar kelihatan sukunnya, maka kata kerjanya saya letakkan di belakang. Bisa dipahami? Ya. Jawab. Oke, ngoten niku. Lanjut dulu. Oke, siap, Ustaz. Oke. Kita masuk ke B. Mas Atida, silakan diturunkan. Baik. Ciri-ciri fi'il madhi. Fi'il madhi di buku nggak ada, tapi saya berikan agar asatidzah mudah. Jadi bisa kita pakai meskipun kita tidak tahu artinya. Kita melihat tulisan nih, itu kita akan tahu apakah ini fi'il, terus fi'ilnya fi'il apa, ataukah ini isim, ataukah huruf. Nah, pada malam hari ini kita akan fokus tidak membahas isim, tidak membahas harf. Yang kita bahas adalah fi'il madhi, bukan mudhari', bukan amr, tapi khusus fi'il madhi. Meskipun kita tidak tahu artinya, kita akan tahu nih, ini fi'il madhi. Itu dari apa? Yang pertama, jika fi'il dia laki-laki, fa'ilnya dia laki-laki, maka bentuk fi'il muncul jumlah huruf asli. 3 huruf atau 4 huruf. Saya ulangi lagi. Kita lihat pelakunya. Jika pelakunya dia laki-laki 1, dia laki-laki berapa? 1. 1 ya. Dia laki-laki 1. Maka hurufnya yang muncul, kalau tidak 3 namanya sulasi, 4 yaitu rubai. Rubai. Yeah. Kalau sulasi berarti 3 huruf. Kalau rubai berarti aslinya 4 huruf. Ya, nanti di bawah ada. Kita masuk contoh di fi'il sulasi 3 huruf. Zahaba. Meskinya misalnya kita nggak tahu artinya pergi. Misalnya nggak tahu. Kok di situ ada 3 huruf? Zal, ha, ba. Terus di situ kok tidak ada tanwin? Nggak ada tanwin ya? Zahaba ya? Nggak ada. Nggak ada. Oh, berarti itu fi'il. Nah, fi'ilnya ketemu dulu nih. Fi'il apa? Kan ngoten. Nah, fi'il madhi itu cirinya adalah fathah. Nanti bagian yang nomor 2 akan ada. Jadi yang pertama kita lihat jumlah hurufnya berapa. Ketika pelakunya dia laki-laki. Jalasa itu juga berapa huruf? 3.
Ya, jim, lam, dan juga sin. Meskipun dia nggak tahu artinya, itu tetap kita mengetahui bahwa itu adalah fi'il madhi. Karena terdiri dari 3 huruf dan juga tidak ada tanwin. Monggo dilanjutkan. Sebelum dilanjut Ustaz, Oke. itu ada tulisan yang arti itu. Ada A yang di atasnya ada garis kecil. Dengan A yang tidak ada garis kecil itu apa? Membacanya berbeda Ustaz. Contohnya sulaksi, rubai, madhi. Itu A-nya kan ada huruf apa itu garis di atasnya itu loh. Maksudnya apa Ustaz? Atau fi'i. Oh, Panjang. jadi dibaca 2 gitu ya. Oke. Madhi, Ya, gitu. sulasi, rubai. Begitu Ustaz. Ya. Oh ya, terima kasih. Oke. Insya Allah nanti ada bab-babnya tersendiri. Wakofa terdiri dari 3 huruf. Misalnya kita nggak tahu artinya bahwa dia berhenti atau berdiri. Jadi wakofa itu artinya bisa 2, setidak bisa berhenti, bisa berdiri. Ketika kita nggak tahu artinya, maka dengan kita bisa baca kata wakofa, itu otomatis fi'il madhi. Karena nanti depannya kata kerja kan ada pelakunya, ada fa'ilnya. Wakofal ustadzu. Misalnya seperti itu. Pelakunya siapa tadi? Ustadz. Berarti karena wakofa terdiri dari 3 huruf asli, sehingga pasti itu adalah fi'il madhi. Bisa dipahami ya? Kita lanjut. Yang rubai. Rubai itu apa? Apabila terdiri dari 4 huruf asli. Jadi asatidzah, misalnya kata waswasa. Kata waswasa kita buang 1 huruf, wasa nggak bisa diartikan. Atau wasa tidak bisa diartikan. Waswa nggak bisa diartikan. Baru waswasa bisa diartikan. Artinya asatidzah, 4 huruf ini asli semua. Sehingga kalau dipotong 1 saja akan tidak ada artinya. Harf jama, merusakkan atau mengacaukan. Qol nasa, memakai peci, menutup kepala. Itu juga terdiri dari 4 huruf. Qaf, lam, nun, sin. Berarti ciri yang pertama adalah terdiri dari 3 huruf asli atau 4 huruf asli. Tanda kutip, jika pelakunya dia laki-laki 1. Poin pertama, apakah ada pertanyaan? Tanya Ustaz, Oke. yang 4 huruf itu Oke. kan huruf yang kedua itu Ustaz, itu kan disukun semua, berarti termasuk salah satu ciri ya. Ciri nopo? Ciri fi'il madhi. Itu kan Oke. sinnya disukun, kar roknya disukun, kol lamnya disukun. Ya. Yang dimaksud ciri fi'il madhi itu nanti di jumlah hurufnya. Sekali lagi ya. Jumlah hurufnya. Hurufnya ada berapa? Ada 4 ya? 4. Nah, itu. Waswasa ada 4 huruf. Fataha. Fataha kan terdiri dari 3 huruf. Berarti itu fi'il madhi.
Jadi poin yang pertama ini huruf asalnya 3 atau huruf asalnya 4. Sudah dapat dipahami poin yang pertama? Insya Allah. Insya Allah. Ya, insya Allah. Jadi kalau kita lihat tulisan kok pelakunya cuma 1 orang atau 1 benda ketika tidak manusia, kita lihat hurufnya 3 misalnya. Itu fi'il madhi. 4 misalnya. Itu juga fi'il madhi. Masuk yang kedua. Biasanya diakhiri fathah. Atau dia adalah mabni. Mabni artinya tetap. Tetap itu yang dimaksud diakhiri dengan fathah. Atau dengan kata lain dibangun dengan fathah. Kita bisa melihat harokat terakhirnya semua. Binaan manil fathi, dibangun dengan fathah. Yang dimaksud itu huruf terakhir. Kita lihat wasa itu pakainya fathah. Harjama mimnya fathah. Kolnasa sinya fathah. Jalasa sinya fathah. Dan seterusnya. Ya, waqafa itu fa-nya juga di fathah. Jadi diakhiri dengan Fathah. sip. Soma dia juga fathah. Soma artinya Menahan. soma yasumu. Man Sauman. soma berpuasa. Berarti soma fi'il apa? Madi. Fi'il madhi. Tahu dari mana? Di fathah. Cirinya. Itu fathahnya dari fathah. Fathahnya. ya, terus yang lain dari 3 jumlah huruf. Jumlahnya 3. Cok, yang ketiga, ini yang menarik. Yaitu diakhiri dengan tak nesakinah. Tak tanda perempuan yang disukun. Ini seperti contoh nomor 4 sampai 7. Yuk ditengok. Bergedek. Nomor 4. Baik, yuk kita baca. Dakotis sa'atu 3, 2, 1. Dakotis Dakot berarti asalnya adalah disukun. Dakoti itu asalnya disukun. Dakko itu huruf aslinya. Dal, kof, kof. Tak ulangi lagi. Dakko artinya berdentang. Itu asalnya adalah dakoko. Berarti kofnya ada berapa? 2. Tambah dal yang pertama. Berarti totalnya berapa? 4. Belum. 3. Sebelum ditambah tak. Dakoko. Ya. Dal, kof, kof. Berarti totalnya sudah 3 ya. 3. Ya. Terus bisa diakhiri dengan tak tanis. Tak tanda perempuan. Dan sakinah disukun. Sehingga dakot as-sa'atu. Dakot as-sa'atu. Coba dibaca. Pak Kiswanto, Gresik. Dakot as-sa'atu.
Ya, kalau biar kita bunyi asa itu berarti taknya harus hidup. Betul enggak? Iya, Ustaz. Ya. Bagaimana cara menghidupkan? Yaitu dengan mengkasrohkan. Sukone dijadikan Kosong. kita nggak boleh ngomong jer. Kan belum masuk i'rab. Ya, sampai ya. Iya. Dan fi'il kata kerja itu tidak ada yang jer. Bolehnya kasroh. Kasroh. Kasroh itu apa? Itu. Hidupkan alif lam di depannya. Ustaz, apa nih, Ustaz? Apakah kasroh ini sudah menjadi rumus, Ustaz? Apakah tidak mungkin jadi fatkah gitu? Oh, Apakah sudah rumus kasroh itu? tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena sukun itu naiknya adalah ke kasroh. Misalnya saya pakai laptop, itu saya bisa menggambarkan derajat harokat tertinggi adalah domah. Yang kedua, fathah. Yang ketiga, yang ketiga kasroh, keempat sukun, yang baru kelima tasdid. Nah, baik. Apabila sukun ingin naik harokat, dia lompatnya kemana? Kasroh. Iya. Ini udah logis, nggih? Oke. Maka dakot as-sa'atu tidak mungkin dia lompat. Dakotus sa'ah. Nggak bisa. Karena dari sukun. Naiknya harusnya ke kasroh dulu. Nomor 5. Ja'at al-bintu. Ini alnya komariah terbaca. Yang tadi as-sa'atu itu samsiah. Alnya nggak terbaca. Ja'at al-bintu. Taknya disukun, ada al lagi. Maka sukun ketemu sukun. Bisa terbaca? Tidak bisa. Bisa. Sehingga harus Kasroh. di kasroh. Maka bunyinya ja'atil bintu. Ja'at telah datang. Siapa? Al bintu, anak perempuan. Ja'at telah datang. Siapa? Al bintu, anak perempuan. Kita lanjut nomor 6. Badot. Badot pakai apa itu? Disukun ya, badot. Karena pelakunya ada jajah. Ada jajah muannas, perempuan. Sehingga taknya tak sakinah. Ketika badot sukun ketemu dengan ada jajah. Dalnya disukun terus di fathah. Sukun petuk sukun nggak bisa bunyi. Sehingga huruf yang depan harus dihidupkan. Urutannya dari mana? Dari kasroh. Maka badotid dajjajatu. Telah bertelur apa? Ada jajah ayam. Nomor 7 asatidah. Itu nek tak balik, maka zahafatis sulafatu. Sengaja saya taruh di belakang. Biar apa? Biar taknya itu betul mati. Alasannya itu agar taknya itu betul-betul mati. Zahafat tidak dia tidak udah diberikan kasroh. Zahafati itu malah salah.
Maka nek di depan Nggih. Pak Katimin coba Pak Katmin Giriwoyo Wonogiri dibaca gimana kalau Nggih. Zahafatul Kalau di depan ya. ya Zahafat as sul as as Zahafat as-salafati. Salah. Zahafat Zahafatis. Zakafatis oh kalau Zahafatis di depan. Oh ya. sulafati. Zahafatis sulaf Zahafatis. Zahafatis sulafati. Tuh. Tuh. Nggih, sulafatu nggih. Zakafatis Nah, Zakafatis Sulah. sulafatu. Baik, betul. Fatu. Ya. Maka itu saya sengaja untuk saya letakkan di belakang. Sehingga kata di belakangnya tidak perlu ada. Maka tadi juga ada pertanyaan. Nggih. Kenapa sih kata kerja kadang depan, kadang belakang? Itu jawabannya tahu beberapa. Judulnya jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nggak tahu itu nanti beberapa. Ya intinya kata kerja itu boleh di depan, namanya jumlah fi'liyah. Atau kata kerja itu boleh di belakang, namanya jumlah ismiyah. Itu dulu. Jadi dua-duanya boleh. Kitabu doa boleh. Satu dakot boleh. Al-bintu ja'at boleh. Al-dajajatu badot juga boleh. Zahafat as-sulafat boleh. Bisa dipahami? Ya. Tanya, Nggih. Yuk. tanya Ustaz. Ya, Untuk taknis ini cirinya apakah memang 4 huruf gitu ya Ustaz ya? Kalau misalnya lebih dari 4 huruf berarti bukan taknis gitu ya? Taknis itu tempatnya di belakang dan disukun. Bukan perihal 4 hurufnya gitu bukan ya? Kan, lah nanti kalau rubai wasat 5 dong. Sama ini Ustaz. Ini kan kalau misalnya yang di nomor 7 itu Pak, apakah itu susunan mubtada khobar gitu Ustaz, atau bukan gitu? Betul. Kalau mubtada khobar itu kan kalau yang setahu saya itu kan harokatnya terakhir kan domah gitu Ustaz, atau domaten kan gitu. Ini Nggih. sukun. Ya ini pripun? Kurang paham. Besok ketika sudah masuk di jilid 3. Siap Ustaz. Ya, tunggu waktunya, sabar. Oke, siap Ustaz. Saya belum nyantol itu. Jadi Ustaz mohon izin. Nggih. Jadi kalau meletakkan kata kerja ini, misalnya contoh zahafat, kalau di belakang itu disukun, kalau di depan itu kasih harokat gitu Ustaz. Nggih. Siap. Terima kasih. Nggih. Monggo dilanjutkan bawahnya lagi. Turun. Hop. Kita naikkan dikit. Oh. Diakhiri taknis sakinah. Ini hanya di fi'il madhi. Diakhiri taknis sakinah. Diakhiri dengan tak tanda perempuan yang sakinah disukun. Adapun 4 sampai 6 tampak kasroh pada taknis sakinah karena untuk menghidupkan alif lam di depannya. Apakah hukumnya alif lam syamsiyah, maka alif lamnya enggak terbaca, atau hukum al-qamariyah, alif lamnya terbaca. Intinya
taknya jangan disukun biar kata di depannya itu bisa berbunyi. Dengan nomor 7, contoh di atas, itu ketika tak tanis sakinah terletak di belakang. Maksudnya di belakang itu, di belakangnya lagi, atau di depannya maksudnya, itu tidak ada kalimat lagi. Sehingga apa? Tanpa atau tertulis sukun. Bisa dipahami ya? Oke. Nomor 4. Apa itu nomor 4? Jika pelakunya lebih dari 1, 2, atau lebih dari 2. Kita ulangi lagi. 2 atau lebih dari 2. Maka muncul domir mutasil baris. Muncul domir mutasil, kata ganti yang gandeng. Domir artinya kata ganti. Domir artinya Kata ganti. mutasil artinya gandeng. Mutasil artinya gandeng. Berarti bisa nggak? Tidak, nggak bisa. Yang gandeng kok. Baris artinya tampak. Baris artinya tampak. Berarti domir ada yang tidak baris. Ada. Apa namanya? Besok ada lagi. Pokoknya ini ditelan dulu. Muncul domir mutasil baris. Muncul domir mutasil yang tampak. Di mana letaknya? Di akhir kata. Lah, asatidzah, domir baris itu mana? Nah, kita hafalkan. Yang A itu digunakan untuk pelakunya 2. U itu digunakan pelakunya lebih dari 2. Nah, digunakan pelakunya lebih dari 2 perempuan. Yuk, kita baca. Au, ana. Loh. Ana. Letaknya di belakang. Misalnya, fa'ala, fa'ala, fa'alu. Coba yuk. Fa'ala, fa'alu. Zahaba, zahaba, zahabu. Enggak. Zahaba, zahabu. Ya, itu. Zahaba itu kan pelakunya 1 tadi. Zahaba di belakangnya ada alif. Berarti pelakunya berapa? 2. 2. Pinter, luar biasa. Zahabu. Kok belakangnya ditambahi wawu jamaah? Berarti pelakunya? Lebih dari 3. 2. 2. Entah itu 3, entah itu 100. Lebih dari 2. Lanjut. 2. Nah, diakhiri dengan nah. Berarti menunjukkan Perempuan. Banyak. ya, pelakunya perempuan banyak. Zahabana. Zahabata. Ta berarti 2 perempuan. kamu laki-laki 1. Kamu laki-laki Anta. ya 1 ya. Terus 1. zahabatuma diakhiri dengan kata tuma. Berarti pelakunya 2. 2. 2 lagi. Diakhiri dengan tum. Berarti pelakunya Lebih dari 2. Banyak sama. iya. Zahabati. Pelakunya berarti siapa? 1 perempuan. 1 perempuan. Bukan. 1. Zahabatuma. Ketemu tuma 2.
Dua perempuan. Perempuan. Zahabatunna berarti Banyak. Perempuan Mereka banyak. perempuan. banyak. Perempuan banyak lebih dari dua. Ya, lebih dari 2. Zahabatu Dua. Satu. Saya. tuh kan. Tuh itu kan saya. Saya. Ya. Na dari nahnu. Kita Nahnu. Dua. itu lebih dari 1. Dua lebih. Dua. Iya, 2 Lebih dong. dari satu. Lebih dari 1. Dua. Bisa dari dua. Kita berdua, nah gitu. Jadi domer baris, domer yang tampak itu yang saya tulis di situ. Au, ana, tatumatum, titumatuna, tu, nah. Coba lagi yuk. Au, Ana. Nah. tumatum, Tuma. Tuma. Ya, itu urutan domir, urutan kata ganti di fi'il madhi. Maka asatidah, ketika ada 3 huruf asli, 4 huruf asli, kok bertemu gandeng dengan huruf-huruf itu, dipastikan insya Allah itu adalah fi'il madhi. Ngerti nggih? Dilanjutkan. Oke, lanjut. Thread. Lah, badala ini dia. Latihan menentukan fi'il madhi. Dahaba. Kenapa itu kok fi'il madhi? Karena terdiri dari 3 kiri terakhir sip. Saya beri contoh lagi nomor 2. Nanti yang selanjutnya asatidah. Jalasu. Kok tahu kalau itu fi'il madhi? Jawabannya karena bergandengan dengan domir barizah. Bertemu dengan domir barizah. Bertemu dengan domir barizah. Apa domirnya? Wawu jamak. Apa namanya? Wawu jamak. Wawu jamak. Monggo lanjutkan. Nomor 3. Abta. Ya. Hitung hurufnya. Kata ta dari kata ba diakhiri dengan tak taknis, Ustaz. Waduh, bisa tak taknis dari mana? Rubai. Oh, Kak, iya, rubai, betul. Bukan. Kata. Kata Ilmadi, Ustaz. tak, ba. Terus di situ ada ta. Tanya domir. Fa'ilnya anta, Ustaz. Ya, betul. Sehingga itu fi'il madhi karena apa? Bertemu dengan Tasil barizah. tak. Mutasir. Mutasir. Ya. Nomor 4. Baris. Fitnah. Ya. Berapa huruf? 4. 4. Artinya berapa? Artinya? Menjaga. Iya. Artinya menjaga. Kami menjaga. Bukan kami. Kita nggak tahu artinya. Nah, coba. Bukan kami ya. Diakhiri dengan domir baris. Maksudnya apa? Nah. Ya. Namanya nun niswah.
Nun perempuan. Nun niswah perempuan. Oh, nomor 5. Akala. Perempuan tadi. Al-Fatah. Akala fi'il madi Ustaz. Madi kenapa? Makan. Bapak mutasil baris. Itu bergandeng dengan dhamir baris. Fa'ilnya huma. Ya. Fa'ilnya huma. Laki-laki perempuan. Laki-laki 2 orang. Ya. Akala, akalu. Apa ini? Akalata, akalna. Kita lanjut untuk nomor 6. Fahim tunna. Kok tahu kalau itu fi'il madi? Bergandeng dengan dhamir baris. Ya, maksudnya Dhamir baris. Tunna. ya Sunnah. Iya. Ya, fi'il madi fa'ilnya antunna. Perempuan antunna. Perempuan mereka perempuan banyak. Kamu perempuan banyak, Ustaz. betul. Fahim Fahim tuh. tunnah. Paham. Lanjut nomor 7. Waqafat. Gampang. Fi'il madi. Tahu? Fi'il madhi. Bergandeng dengan dhamir baris. Wujudnya ada ta'nis sakinah. Yakinah, mantap sekali. Terus nomor 8. Sami itu. Ya, Kami. kenapa sami itu kok itu Fi'il fi'il madhi. Fi'il Karena madi. Dhamir baris. Fa'ilnya ana. Fa'ilnya ana, Ustaz. bunyinya tuh, failnya ana. Lanjutkan. Domir baris bunyinya tuh, nggih. Apa? Domir baris bunyinya Tuh. ya. Dorobna. Fi'il madi, Ustaz. Ya. Karena muncul dhamir baris na. Mantap sekali. Lanjut. Dahulu. Kenapa itu fi'il madi? Karena muncul dhamir muttasil baris. Wawu jama', Ustaz. Wawu jamaah. Wawu jamaah. Wawu jama'. Jamaah. 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 Wawu jamaah. Iya. Wawu jamaah. Go, lanjut 11. Qiraat. Fi'il madi. Tadi. Karena Tak tahu. sakinah. Kharajtuma. Dari kata kharaja. Dhamir Fi'il madi. bermuttasil baris. Ya. Bunyinya tuma. Fa'ilnya 2 orang laki. Kamu 2 orang laki-laki, Ustaz. Antum. Lanjutkan. Terus. Nasaltum. Yeah.
Fi'il madhi. Betul. Fi'il madhi. Dhamir Kalau muttasil baris. Tum. Ah, lanjutkan. Fataha. Mataha. Tiga huruf. Fi'il madhi. Ini jelas. Fathah. 3 huruf. diakhiri fathah. Bukan. Ya, lanjutkan. Nah, ini benar. Nah. Laibana. Karena Fi'il madhi Ustaz. Karena Karena muncul sim dhamir dhamir muttasil baris. baris. ya, wujudnya Nah. Karena Nah. fa'il. Nahnu dari nahnu. ya, hamalti. Karena Ada tak. ada Nis. Tak nis. Anti. Dhamir ti. Merti. Kalau tak taknis itu mesti sakinah. Sakinah nggih. Yang dia itu loh. Lanjutkan. Oke, kamal ti. Bada'u. Fi'il madhi. Karena muncul Madhi. jamak. Karena wawu jamak. Wawu Wawu jamak. ya. Lanjutkan. Wawu jamak nggih. Rojak tuma. Ya. Fi'il madhi. Ma. Ya, karena Juga. Karena muncul Dhamir muttasil baris. Tuma. Harus ya tuma. baris antuma. Terus Nah, 19. Bahastu. Hastu. Fi'il madhi. Karena Ya. muncul huruf Madhi. tu. Ana. Fa'il Ya. ana. Baris wujudnya tu. Domir baris wujudnya fazu. Kenapa itu fi'il madhi? Karena muncul dhamir baris Ustaz. Bergandeng dhamir baris. Dhamir muttasil Wawu jamaah. Wawu jamaah. Alhamdulillah 20 soal untuk menentukan apakah ini bagaimana kok bisa menjadi fi'il madhi. Itu kita sudah lalui bersama. Ada Tolong Ustaz, untuk jamaah sekintas untuk Ustaz dijelaskan dulu Ustaz. Wawu jamaah. Wawu jamaah. Ya. Wawu jamaah itu menandakan pelakunya banyak, lebih dari 2. Dia ditutup dengan wawu. Wawunya itu punya teman pakai alif. Gitu ya. Sehingga dakholu itu kan ada wawu tuh. Wawu ya. Ya. Wawu jamaah. Karena dari kata dal kho lam itu kata asalnya. Lamnya digandeng dengan domir barizah, wujudnya wawu, menandakan pelakunya lebih dari 2. Pelakunya lebih dari jamak muzakkar salim Ustaz. Jamak muzakkar salim. Berarti jamak muzakkar salim belum bisa. Kata kerja nggak ada jamak muzakkar salim. Jadi fa'ilnya perempuan atau laki-laki Ustaz?
Wawu Yang jamaah. mana? Wawu Yang wawu jamaah jamaah laki-laki. laki-laki nggih. Karena yang perempuan Pelakunya ah, yang perempuan namanya apa tadi? Tanis. Niswah. Tanis. Nah, Nis. Bukan. nah. Yang lebih dari 2. Yang laki-laki pakai wawu jamaah, yang Guna. perempuan pakai Nah. nun niswah. Oh iya. Yang ana, Pak. Yang ana. Kunna Oh iya. ini. Ini mungkin berarti. Iya, Nah, iya, iya. Oh lah. Yang ini ana. diulang, Ustaz. Nah, Yang ini diulang, Ustaz. Kalau A untuk Pelakunya apa? perempuan. saya bacakan yang latinnya. Nggih. Enggak, yang latin. A digunakan untuk 2 orang. A digunakan untuk 2 orang. Kalau U digunakan untuk lebih dari 2 orang. Lebih dari orang. Lebih dari 2. 2 orang. Dua. Terus di situ ada A lagi. A digunakan untuk 2 orang perempuan. Paham? Terus. Nah, digunakan untuk perempuan lebih dari 2. Lebih dari 2. Namanya nun niswah. Nun niswah. Nun niswah. Niswah. Itu materi 3. Sehingga hanya perlu ditelan dulu. Ngoten nggih? Ya. Tak itu Nggih. Terus ta. Ta itu berarti kamu laki-laki 1. Tuma ada tak lagi, yaitu kamu laki-laki 2. Tum ada tak lagi, itu kamu laki-laki lebih dari 2. Lebih dari 2. Ya, ti berarti kamu perempuan 1. Tuma kamu perempuan 2. Taknya itu berarti kamu perempuan lebih dari 2. Lebih dari 2. Nah, Perempuan. itu digunakan untuk saya. Nah, digunakan untuk kita. Nahnu. Iya. Jadi kesimpulannya besok ketika udah masuk jilid 3 itu ada alif isnen, wawu jamaah, ta, nun niswah dan juga na. Tak itu apa aja? Nun niswah. Tak itu apa saja? Anta, antuma, antum, anti, antumaan, tuna dan juga ana. Semuanya pakai ta. Tatumatum, titumatunatu. Terus yang berikutnya nun niswah. Nun tanda perempuan itu untuk guna. Guna ya.
sebetulnya untuk malam hari ini targetnya tidak paham makna domir, tapi targetnya malam hari ini adalah ketika melihat huruf itu di akhir, Nggih. depannya sebelumnya ada 3 huruf atau 4 huruf, menandakan itu fi'il madhi. Nggih, siap, Ustaz. Kita belum memaknai, belum perlu. Sehingga pokoknya kok ngelihat tulisan kayak gitu, belakangnya kok alif, belakangnya kok wawu alif, belakangnya kok belakangnya dan seterusnya. Ya, itu bisa jadi itu namanya fi'il madhi. Jadi targetnya meskipun kita tidak mengerti maknanya, kita tetap bisa menentukan. Seperti itu yang mudah. Dalam? Ya. Mau bertanya apa? Cukup? Ya, cukup Ustaz. Ya, cukup dulu ya. Usul dikit aja dulu, Ustaz. Bismillah, Ustaz. Kita alhamdulillah malam hari ini pesertanya banyak dan juga waktunya melebihi sekitar 15 menit. Yang pertanyaan malah bingung kan. Ustaz saya. Oke. Kami usul, kami mohon kalau targetnya memang cuma fi'il madhi, para asatid semuanya jangan mancing pertanyaan yang akan menambah keterangan yang menambah pusing. Jadi nanti mohon maaf yang baru-baru nanti ya kurang bisa mengikuti. Jadi harapan kami ya kalau memang targetnya kenal fi'il madhi dulu, jangan memancing keterangan yang belum saatnya. Itu usulan kami, Ustaz. Terima kasih.